Selamat datang kembali semuanya di channel Insupreneur Story. Dengan saya Juan, gimana kabarnya? Semoga semuanya kabarnya baik-baik aja. Di video kali ini masih dengan seri video yang sama, yaitu 3 fungsi asuransi bagian yang ketiga. Jadi welcome back buat teman-teman yang baru datang ke channel ini. Mari kita mulai video kali ini. Oke, jadi di sini adalah video bagian ketiga dari 3 fungsi asuransi. Buat teman-teman yang belum nonton video yang pertama dan yang kedua, nanti saya akan lampirkan di atas sana. Teman-teman boleh nonton dulu supaya teman-teman nggak bingung, nontonnya bisa berurutan. Kalau teman-teman lihat di diagram ini, video yang pertama menjelaskan tentang yang namanya proteksi pendapatan. Lalu yang kedua tentang proteksi aset. Video yang ketiga ini akan membahas fungsi yang terakhir, yaitu sebagai menciptakan aset baru. Di video sebelumnya, saya mengatakan kalau orang itu biasanya bekerja untuk mendapatkan uang. Tetapi di satu titik, teman-teman akan ketemu dengan orang-orang yang sudah tidak bekerja untuk mendapatkan uang lagi untuk memenuhi kebutuhan. Kenapa? Karena mereka mungkin sudah punya sebuah bisnis yang sudah punya sistem, sehingga mereka bisa mendapatkan uang tanpa mereka harus bekerja. Atau mungkin mereka mempunyai sebuah investasi yang returnnya sudah cukup banyak memberikan passive income. Contohnya dia mungkin sudah punya banyak properti yang disewakan. Ibaratnya mereka tidak usah tergantung dengan pekerjaan mereka, tetapi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka sudah lebih dari cukup dari hasil passive income mereka. Terus kenapa mereka masih bekerja sampai hari ini? Itu dulu seringkali jadi pertanyaan saya. Tetapi ternyata setelah saya bergaul dengan banyak nasabah-nasabah saya yang mungkin mereka punya keuangan yang jauh di atas, ternyata mereka punya tujuan yang berbeda. Mereka sekarang bekerja bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi mereka cuma berpikir seperti ini. Bagaimana supaya tahun depan aset mereka jadi lebih banyak dibandingkan tahun ini. Jadi mereka setiap tahun bekerja itu hanya untuk menambahkan jumlah aset. Lalu aset-aset yang sudah dikumpulkan itu fungsinya untuk apa? Fungsinya cuma 2. Yang pertama pasti mereka akan nikmatin saat mereka pensiun, misalkan mereka beli rumah di Singapura atau mereka beli apartemen di Jakarta di berbagai tempat yang mereka suka. Atau yang kedua adalah mereka wariskan ke anak mereka. Hari ini, di video kali ini saya akan membahas yang kedua, tentang aset yang akan diwariskan ke anak mereka. Oke, jadi contohnya misalkan saya tahun ini memutuskan saya mau menambah aset sejumlah 5 miliar untuk keluarga saya, untuk diwariskan ke anak. Biasanya pilihan kita untuk menambah aset apa sih? Biasanya paling normal dan paling common adalah kita beli properti. Properti senilai 5 miliar. Pertama, ada seorang developer A yang menawarkan seperti ini. Aset properti seharga 5 miliar cukup menggunakan DP 30%. Berarti 30% adalah 1,5 miliar. Lalu kalau begitu berarti kita akan menjaminkan 3,5 miliar itu ke bank dalam bentuk KPR. Kita anggap KPR itu 7%, murah banget gitu ya. Dan dicicil selama 20 tahun. Dari situ kita bisa dapat sebuah angka cicilannya menggunakan financial calculator. Di sini nanti saya akan bukakan financial calculatornya seperti ini bentuknya. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang belum pernah buka financial calculator, teman-teman bisa buka di websitenya seperti ini. Di sini adalah websitenya tertulis. Teman-teman boleh klik, lalu teman-teman pilih yang di sini yang namanya loan calculator. Nah, akan keluar seperti ini kalkulatornya. Dari kalkulator ini kita bisa lihat yang namanya pinjaman kita. Contohnya, kita tadi mau hitung kalau pinjaman kita sebesar 3,5 miliar ke bank, lalu bunga KPR-nya 7%, dan peminjaman selama 20 tahun. Kita mau lihat sekarang berapa sih cicilannya. Dari situ kita akan ketahuan kalau cicilan itu adalah 27 juta per bulan. Dari perhitungan kalkulator tadi, kita mendapatkan angka kalau mau mencicil 3,5 miliar selama 20 tahun dengan bunga KPR 7%, cicilannya adalah 27 juta rupiah. Kita akan berat di DP-nya. Kenapa? Kita berarti harus punya down payment, uang muka sebesar 1,5 miliar. Lalu di zaman yang seperti sekarang ini ada nih developer B.
developer B memberikan pilihan yang lebih baik. Nggak usah DP, Pak. Saya nggak usah DP, cukup 0%, langsung 5 miliarnya diberikan KPR di bank. Lalu kita kembali lagi ke kalkulator finansial yang tadi. Nah, sekarang kita akan hitung lagi kalau misalkan pinjaman kita 5 miliar di developer B dengan bunga yang sama 7%, pinjamannya sebesar selama 20 tahun. Lalu kita hitung pinjamannya itu hampir 39 juta. Dengan pinjaman 5 miliar, bunga KPR 7%, didapatlah angka sebesar 39 juta per bulan. Kalau tadi kita di developer A beratnya di DP, kalau misalkan di developer B, kita mungkin DP-nya jadi nggak ada, tetapi beratnya mungkin akan jadi di bentuk cicilannya selama 20 tahun. Lalu ada lagi nih developer C. Developer C menawarkan hal yang sama, beli aset sebesar 5 miliar, DP-nya 0, nggak usah, langsung 5 miliar masukin KPR, bunganya 7%, dicicil 20 tahun juga. Tetapi cicilannya hanya 6 juta rupiah. Murah banget kan? Kita jadi nggak ada DP, kita DP-nya juga kecil, tapi cicilannya juga sangat ringan. Itulah yang namanya menciptakan aset baru menggunakan asuransi sebagai fungsi yang ketiga, yaitu menciptakan aset baru. Tetapi kembali lagi di penjelasan saya di awal, menciptakan aset baru di Prudential memang tidak dibutuhkan DP dan cicilannya murah banget gitu ya. Tapi kita kembali lagi, tujuannya harus sesuai. Cara yang tepat untuk bisa punya aset yang bisa dinikmati saat pensiun sudah pasti harus menggunakan developer A atau developer B. Itu harus. Tapi untuk developer C ini bisa digunakan untuk warisan ke anak. Paling itu saja di video kali ini. Semoga apa yang saya bahas hari ini juga bisa menjadi sebuah insight baru, sebuah pengetahuan buat teman-teman semua. Dan kalau misalkan teman-teman ada mau pertanyaan yang lebih lanjut lagi tentang detailnya, teman-teman boleh kontak saya, boleh WA, dan kontak Instagram saya di bawah semua deskripsi sudah saya berikan. Jangan lupa untuk like juga kalau teman-teman suka dengan video informatif seperti ini. Share buat teman-teman yang membutuhkan, dan bantu saya subscribe supaya saya juga semakin semangat untuk buat video-video ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.